Tentunya tema kita kali ini adalah hakikat kemerdekaan. Seperti apakah hakikat kemerdekaan yang pasti setiap orang mendambakan? Ingin hidup ini merdeka. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang apa itu hakikat kemerdekaan. Kata beliau, anal ubudiyata hiya haqiqatul hurriyah. Sesungguhnya peribadatan kepada Allah yang esa itulah hakikat kemerdekaan. Kemudian beliau mengatakan pula, lanjutan dari pernyataannya tersebut, yaitu faman lam yata'abbad lahu kana abidan li ghairihi. Faman lam yata'abbad lahu, maka barang siapa orangnya yang tidak mau beribadah kepada Allah, kana abidan li ghairihi, maka ia pasti akan menjadi penyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia pasti akan menyembah syaitan ataupun menyembah dan mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Nah, oleh karena itu tentu hakikat kemerdekaan manakala kita bisa mewujudkan ketauhidan kepada Allah, yaitu la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Manakala kita sebagai seorang hamba hanya beribadah kepada Allah saja yang esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka itulah hakikat orang yang merdeka. Sebagaimana yang Allah perintahkan, u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah saja yang esa dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya di sana kita harus menjadi ahli tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang esa dan tidak menyembah kepada selainnya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu yang Allah perintahkan kita di dalam penciptaan bangsa jin dan bangsa manusia. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptaan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadaku saja. Sehingga sekalian, tentunya kalau kita memahami hakikat kemerdekaan yang seperti itu, berarti banyak manusia yang belum merdeka. Dan kita lihat yang namanya kemerdekaan tentunya meliputi kemerdekaan lahir dan batin. Sehingga saudara sekalian, manusia yang betul-betul merdeka adalah manusia yang merdeka lahir dan batinnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa orangnya yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh artinya orang yang amalannya, perbuatannya, sepak terjangnya senantiasa sesuai dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang betul-betul merdeka lahiriahnya. Amal perbuatannya, sepak terjangnya selalu selaras dengan syariat Allah. Tidak sesat dan tidak menyimpang darinya. Maka itu hakikat kemerdekaan lahiriah. Namun tidak cukup tentunya. Allah meneruskan firman-Nya, min dzakarin au untha, baik dilakukan oleh seorang lelaki maupun wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia betul-betul beriman dalam hatinya. Nah ini secara batin menjadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman berarti orang yang merdeka secara batinnya. Lahir dan batin merdeka dengan iman dan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang tersebut, orang yang beriman dan beramal soleh tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kata Allah, kami Allah akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia ini. Jadi orang yang merdeka lahir dan batinnya dengan iman dan amal soleh, maka dialah manusia yang bahagia hidup di dunia ini. Manusia yang merdeka, yang betul-betul merdeka. Ditambah lagi, wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami Allah sungguh akan membalas ya mereka di akhirat kelak dengan apa yang jauh lebih baik lagi dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Itu kebahagiaan hidup di akhirat, masuk surga dan selamat dari neraka. Dan itulah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang merdeka dunia dan akhirat tentunya, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, anugerahkanlah kepada kami, fid dunya, di dalam kehidupan di dunia ini, hasanah, yaitu kebaikan, kebahagiaan, kemerdekaan, menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang yang bahagia di dunianya itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, atau yang kita sebut dengan orang yang bertakwa. Wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah anugerahkanlah pula kepada kami di akhirat kelak, yaitu kebahagiaan, kebaikan. Dalam hal ini kebaikan di akhirat, kebahagiaan di akhirat tidak lain yaitu di dalam surga. Namun ada kalanya seseorang masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka.
Maka kita pun meneruskan doanya, waqina adzabannar, dan ya Allah selamatkanlah kami, lindungilah kami dari azab api neraka. Maksudnya, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga secara langsung dan jangan dulu mampir ke neraka. Maka itulah doa kemerdekaan yang selalu kita baca, ya, bahkan sangat dianjurkan manakala kita tawaf di Ka'bah, mulai dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita diperintahkan untuk membaca doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, dan juga kebahagiaan di akhirat, masuk surga, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Itu doa untuk menjadi orang yang merdeka. Saudara sekalian, apabila kita menjadi orang yang merdeka, dan Imam Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa barang siapa orangnya yang bahagia, yang merdeka di dunianya, maka pasti akan bahagia atau merdeka di akhiratnya. Tentu bahagia di dunia yang dimaksud adalah beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh di dunianya, maka pasti di akhiratnya akan bahagia, masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Maka jadilah hamba Allah yang merdeka, jadilah hamba Allah, ya, yang selamat dari penjajahan, baik itu penjajahan syaitan maupun penjajahan hawa nafsu kita sendiri. Caranya bagaimana agar kita bisa merdeka, jangan sampai dijajah? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Wa man ya'shu, dan barang siapa orangnya yang lalai, taghafal, lupa, menyepelekan, meremehkan, an dzikri rahman, ya, terhadap Al-Quran. Jadi zikir rahman itu maksudnya adalah Al-Quran. Dijelaskan oleh ahli tafsir, karena Al-Quran itu memiliki nama yang lain, ya, memiliki beberapa nama. Ada di antaranya Al-Furqan, An-Nur, dan juga ada yaitu Az-Zikr namanya. Seperti Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, ya, Az-Zikr, dan sesungguhnya kami Allah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran disebut juga Az-Zikr. Nah, kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 ini, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahman," barang siapa orangnya yang yakni melupakan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, meremehkan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, ya, maka nuqayyid lahu syaitanan, kami Allah akan memberikan kekuasaan kepada syaitan, fahuwa lahu qarin, maka dia syaitan itu bagi orang yang meremehkan dan melecehkan Al-Quran, yang tidak peduli terhadap Al-Quran, akan menjadi qarin. Qarin adalah teman yang selalu menyertai dirinya dan tidak lepas daripadanya. Artinya dia akan dikendalikan oleh syaitan, dia akan dikuasai oleh syaitan, akan dijajah oleh syaitan, dan dia tidak merdeka. Sehingga orang yang dikuasai oleh syaitan
tidak mau beribadah kepada Allah, dan bahkan ya senang untuk berbuat durhaka dan maksiat kepadanya, berada di jalan yang sesat, mengikuti kehendak hawa nafsunya, maka itulah orang yang tidak merdeka. Nah, oleh karenanya, agar kita menjadi orang merdeka, kita harus mencintai Al-Quran, mengimani Al-Quran dengan cara kita rajin membacanya dan semangat untuk mentadaburi, mengkaji isi kandungannya, juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita menjadi orang yang merdeka dan tidak dikuasai oleh syaitan dan tidak dikendalikan olehnya, bahkan tidak dikuasai pula oleh kehendak hawa nafsunya sendiri, melainkan ia akan menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, mentaati ketentuan dan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikat orang yang merdeka. Sekalian, tentunya itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.